buat Tuhan kita, teman-teman semua. Teman-teman boleh, aku minta izin buat teman-teman juga tetap berdiri ya, masih pada muda. Haleluya. Sebentar lagi kita akan sambut hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi izinkan gue mau mengucap syukur sama Tuhan. Tempat ini ada karena Tuhan. Haleluya. Tempat ini punya Tuhan. Itu sebabnya pelayanan di tempat ini adalah pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Nah, teman-teman harus tahu kenapa namanya Kamu Space. Karena pelayanan ini bukan tentang kita, tapi ini tentang mereka yang ada di luar sana. Tentang generasi yang ada di luar sana. Dan Tuhan mau pakai teman-teman semua bahwa God ini bukan tentang aku lagi, tapi ini tentang kamu. So, pelayanan ini tentang kamu semua, teman-teman kita yang ada di luar di sana. Biar tempat ini menjadi tempat revival untuk anak-anak muda. Haleluya. Tempat ini bukan tempat untuk ngadu jago-jagoan teologi, enggak. Tempat ini bukan tempat untuk banding-bandingkan mana praise and worship yang lebih baik, mana penyembahan pujian yang lebih keren. Enggak. Tempat ini cuma untuk satu, mereka mengalami pemulihan kepada Tuhan. Haleluya. Tempat ini adalah tempat breakthrough terjadi. Haleluya. Tempat healing anak muda. Tempat kamu didengar. Dan udah bukan saatnya lagi. Arthur, brother, boleh bantu? Boleh bantu, brother? Ini akan 1 jam sendiri ya. Terima kasih ya, Pastor Andi ya. Ini udah bukan ngomong tentang denominasi, teman-teman. Tempat ini ngomong tentang kerajaan Tuhan. Haleluya. Ada anak JKI di situ. Ada anak GBI di sini. Ini bukan tentang lo dari JKI ya. Oh iya. Iya juga. Iya. Pastor Lewi, thank you udah datang. Helsa juga thank you udah datang. Ya, tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa. Ini bukan lagi tentang kita ngadu-ngadu seperti ini ya, teman-teman ya. Sekali lagi tuh. Apa lo GBI? Iya, enggak apa-apa juga. Tahu apa tentang firman Tuhan? Kan main etiknya enggak gitu. Ini bukan lagi tentang kita adu-aduan. Tapi ya sayang-sayangan ya, kalau kata muda ini sayang-sayangan. Apalagi kita ada tentang, tapi kita seperti back to back, teman-teman. Untuk generasi. Haleluya. Dimana waktu ada musuh datang sana, itu bagian gue. Tapi kalau ada musuh bagian sana, itu bagiannya dia. Sehingga kita bisa satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan, saling encouragement satu sama lain. Untuk satu nama saja, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. So, hari ini bersyukur banget tempat ini dibuka. Dan thank you buat kakak-kakak kita yang sudah melayani kita, yang sudah mendampingi kita, yang sudah menguatkan kita juga. Dan kali ini ada hamba Tuhan yang jadwalnya harus 6 tahun booking ya, saudara. Iya, sibuk banget. Tapi puji Tuhan dia selalu memberikan waktu buat kita semua, buat kamu. Iya, bilang kiri kanan, buat kamu loh, buat kamu. So, kita sangat happy. Pastor dari gereja yang di Bandung ya, wah luar biasa hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan preaching in this place. Dan kalau gitu langsung aja, aku nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita panggil pastor yang kita kasihi, pastor yang kita sayang. Tapi sebelumnya saya akan ganti ini pastor, tenang saja ya karena banyak droplet terjadi di sini. Langsung aja kita panggilkan Pastor Andi Setiawan. Iya, apa kabar? Thank you, saya baru sekali ini ketemu ya, Lewi ya. Apa kabar? Sering dengar namanya. Oke, buat semuanya, sekali lagi apa kabar, dan saya harap kita semua ada dalam Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan ya. Saya nggak tahu kalian lagi ngalamin apa, naik turun, kadang-kadang kita mengalami begitu. Nggak selalu anak Tuhan enak hidupnya, nggak selalu anak Tuhan enak jalannya. Tapi saya berharap Tuhan selalu jaga kita, Tuhan selalu pelihara kita, dan saya percaya Dia akan melakukan itu. Ya. Nah, hari ini izinkan saya mau ngajak kita semua bermimpi tentang apa yang ada dalam hati Tuhan. Seringkali kita bermimpi tentang apa yang ada di hati kita, kerinduan kita. Saya mau ajak kita bermimpi tentang apa yang ada di hati Tuhan. Buat tadi Marsha udah cerita
apa yang ada di hati dia, kerinduan dia tentang tempat ini. Kalau saya ingat misalnya tadi ada yang bilang, dulu Pastor Radit gitu-gitu ya. Saya cuma mau bilang bahwa apa yang membuat saya dan Radit nggak susah untuk dekat adalah salah satunya kita punya kerinduan yang sama tentang gereja. Kita punya mimpi yang sama tentang gereja. Dan apa mimpi yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, ini yang saya mau cerita sama kamu. Jadi bingung gitu ya. Oke ya. Ecclesia, the church. Nah ini yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan ini. Ya. Sebelum saya mau ngajak kita bahas, saya mau ajak kita lihat lukisan ini. Lukisan tentang kapal yang terkenal sekali. Dan saya percaya setiap kita harusnya tahu ini kapal Titanic. Kapal yang paling besar pada zamannya dan yang bilang ini Tuhan aja gak bisa bikin kapalnya tenggelam. Tapi kapal itu tenggelam pada saat pelayaran yang pertama. Dan suasana kacau sekali waktu itu mereka nabrak di bawah laut, mereka nabrak gunung es dan mereka tenggelam dan tidak sampai sepertiga yang selamat. Yang selamat tuh gak sampai sepertiga. 2/3 mati, 1.500 orang lebih mati tenggelam. Tapi kalau saudara lihat lukisan ini yang menarik apa coba? Coba kita lihat sama-sama. Yang menarik apa? Oh bentar dulu jangan dipindah. Oke. Wah udah tahu dong ya. Yang menarik ini, bukan kapalnya ternyata. Yang jadi tema dari lukisan ini. Pelukisnya kasih tema ini bukan kapalnya. Bukan kekacauannya, lihat orang angkat tangan dan semuanya. Bukan yang tenggelam tapi temanya dari tengah-tengah. Yang tadi sudah bocor kita lihat lagi sekarang. Tak. Oh itu dia. Jadi ternyata di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah semua sedang menyelamatkan diri, sedang berteriak heboh, tetap ada yang sedang menolong satu dengan yang lain. Tetap ada yang sedang memperhatikan orang lain di sekitarnya. Dia nggak cari selamat sendirian, tapi dia coba membantu orang lain. Jadi selalu ada orang yang peduli sama orang lain di masa-masa sukar sekalipun. Ada orang yang mau mati, tapi dia nggak mikir cuma untuk dirinya. Dia pikirin orang lain juga. Dan saya percaya sebetulnya seperti itu juga saudara dan saya. Gereja ada bukan cuma sekedar supaya saudara dan saya enak, selamat. Wih di sini kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Worship, angkat tangan, nyanyi pakai bahasa Inggris, nyanyi pakai bahasa Indonesia, ya kan. Wah lampunya dinyalain bisa hijau, bisa biru. Padahal di luar sana orang lagi pada tenggelam. Di luar sana orang lagi pada minta tolong dan kadang-kadang gereja gak kepikir nolong mereka. Setuju gak? Kita cuma sibuk, terus kita saling berpelukan, saling mendoakan. Terus siapa yang doain mereka? Siapa yang mikirin mereka? Dan orang-orang ini gak jauh-jauh, oke Pak Kandi saya siap pergi ke laut itu. Bukan gak usah ke laut, ini orang-orang di sekitar kita, di kota di mana kita ada. Mereka sedang menuju kebinasaannya. Coba kita lihat slide berikutnya. Gereja itu dimulai dari sini loh. Ini cerita tentang gereja, firman Tuhan dimulai. Kata gereja itu dimulai dari sini. Matius 16 ayat 13-18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jadi waktu Tuhan mau mulai gerejanya, dia tanya dulu. Kata orang, gua nih siapa? Terus ada yang bilang, murid-muridnya bilang, oh ada yang bilang kau ini Yohanes Pembaptis. Kata orang kamu ini Elia. Ada yang bilang, kata orang engkau ini Yeremia. Kata orang kau salah seorang dari para nabi. Jadi orang bilang, kata orang. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tapi apa katamu? Apa katamu siapa? Kalau menurut lu gua ini siapa? Kata Tuhan. Buat lu sendiri gua siapa? Oh kata pendeta ini gini. Oke itu kata pendeta itu. Menurut lu gua ini siapa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesia. Nah di sini kata eklesia pertama kali disebut. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata orang, tapi menurut kamu aku ini siapa? Dan waktu Petrus bilang engkau adalah Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bilang ini, berbahagialah sebab bukan manusia yang ngasih tahu itu, tapi Bapa. Dengan kata lain gini loh, untuk orang, slide-nya kayaknya kecepatan deh, ikutin saya aja ya. Saya masih belum berubah dari Matius 6.
16 tadi yang tadi masih di situ. Nanti saya kasih panduan aja kalau ganti slide ya. Oke. Kalau sampai saudara dan saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karena kita pintar. Bukan karena kita hebat, kayak tadi dibilang otak segede bapau, bukan karena kita hebat. Tapi itu anugerah, itu grace. Gak semua orang di gereja percaya Yesus Tuhan, percaya benar loh. Kalau sampai kita bisa percaya benar, itu grace. Buat saudara yang belum terkenal, saya mau bilang kalau saya cenderung ateis. Buat saya percaya Tuhan itu susah. Susah. Sampai pernah suatu kali komunitas ateis Indonesia, itu nama mereka datang ke Bandung. Untuk minta ketemu dan ngobrol. Setelah ngobrol gini, semua teorinya kita gak berbantah sama sekali. Kenapa? Apa yang mereka ngomong tentang Tuhan tidak ada. Saya bilang setuju. Terus mereka bingung sendiri. Terus kenapa Kandi bisa jadi pendeta? Saya cuma bilang bahwa gini, itu anugerah. Buat saya konsep tentang Tuhan jujur ngomong gak masuk akal. Mungkin ada di antara saudara yang begitu. Buat saya, apalagi Yesus Tuhan jadi manusia mati disalibkan untuk menebus. Buat saya, kalau gue jadi Tuhan gak perlu begitu deh caranya. Nangkap maksud saya? Buat saya, masa sih? Masa? Caranya kok primitif amat? Caranya kok gak asik banget? Menurut saya enggak gitu dah. Ada banyak cara yang lebih hebat. Itu baru Tuhan jadi manusia. Konsep Tuhannya sendiri buat saya juga berat untuk percaya. Tapi kalau sampai kita bisa percaya, itu grace. Grace. Mike Christian tanya waktu ngobrol, terus gimana lu sampai sekarang apa dari dulu? Oh sampai sekarang. Apa dulu? Sampai sekarang. Susah percaya Tuhan. Terus lu takut gak suatu hari lu jadi gak percaya? Enggak ya. Kenapa? Gue percaya Tuhan akan jaga gue. Gak tahu kenapa. Di dalam kebodohanku, kuasanya nyata. Di dalam kebodohanku, Tuhan itu yang akan jaga. Dan saya percaya gini, saya coba bilang, Tuhan saya gak bisa apa-apa selain diam di dalam Tuhan. Engkau biar aku lepas oh Tuhan. Engkau biarkan aku hilang. Kayak tadi waktu ngalamin sesuatu bilang, Tuhan gak ada. Aduh iya begitu banget deh. Setuju ya? Gak selalu gampang menghadapi musim hidup. Makanya Tuhan bilang nih, bukan kamu, bukan orang yang kasih tahu Yesus Tuhan sama kamu. Tapi Bapakku yang di surga. Kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus adalah Tuhan, itu grace. Dan bersyukurlah gini, gak semua orang bisa percaya Yesus Tuhan. Gak semua orang bisa percaya Tuhan itu ada. Kalau kita bisa percaya, itu anugerah. Itu anugerah, harga itu, bersyukur itu. Nah, di atas pengenalan tadi, waktu Petrus mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar percaya Tuhan ada, tapi dia mengenal siapa Yesus itu. Di atas batu karang ini, kata Tuhan. Di atas pengenalanmu akan Yesus, di atas pengenalan kita akan Tuhan, disitulah aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan eklesia dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya, bahasa Inggrisnya keren banget. The gates of hell shall not prevail against. Pintu gerbang alam maut gak bisa bertahan. Jadi gini, sering kali waktu kita ke gereja terus kita dikasih tahu pulang, kita takut diserang setan. Karena khotbah gereja banyak bahas setannya. Khotbah gereja membuat kita merasa setan kuat amat ya. Antikris kuat amat ya. Dan pulang kita, rumah harus kita minyakin. Ya kan? Kamar mandi harus kita gosok-gosok pakai minyak. Kenapa? Nanti setan sambet kita. Anak jagain, doain, tumpang tangan. Gak ada yang salah dengan tumpang tangan. Tapi kalau latar dasarnya takut, itu parah. Padahal kenyataannya kalau kamu mengenal siapa Yesus dengan benar, Tuhan bilang nih, di atas hidupmu gereja akan berdiri. Dan the gates of hell, pintu gerbang alam maut tidak bisa bertahan. Jangankan nyerang kita, jangankan nyerang kamu. Bertahan juga gak bisa. Nangkep bedanya, nyerang dan bertahan? Nangkep ya? Kalau nyerang tuh, lu yang bertahan, lu diserang. Tapi kalau pintu gerbang neraka yang gak bisa bertahan sama kamu yang nyerang.
dan setan pusing kewalahan. Nah, harapan saya waktu kita mengenal Tuhan lebih lagi, turun dari sini setan semua, aduh pusing deh kita. Waduh, mereka mulai berseliweran nih. Jadi bukan kita yang takut sama setan, harusnya setan yang takut sama kita. Amin. Mungkin ada yang bilang, tapi setan tuh jelek kan, jadi kita takut banget. Hei, buat setan lu lebih jelek, saudara. Amin. Buat dia mengerikan banget. Dan gini loh, nah sekarang ini, dari sini, lihat nih. Setiap orang yang kenal Tuhan dengan benar, hidupnya pasti jadi gereja. Pasti. Setiap orang yang kenal Tuhan dengan benar, hidupnya pasti jadi alat Tuhan menyelamatkan jiwa lain. Orang lain, temannya, setuju gak? Pasti jadi gereja. Gereja enggak harus selalu punya tempat kayak gini adalah, enggak kan? Gereja bisa bicara 3 orang, 5 orang, 4 orang yang berkumpul sama-sama. Gereja bicara diri kita sendiri yang bertumbuh dan akhirnya menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Orang yang mengenal Tuhan pasti jadi gereja. Nah, kalau saudara mau tahu lebih jauh lagi tentang apa sih mimpi Tuhan. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, terus mimpi Tuhan apa? Kenapa Tuhan sampai memberikan kita grace? Kenapa Tuhan sampai memberikan kita anugerah untuk mengenal Dia? Apa mimpi Tuhan? Coba kita lihat. Eklesia, slide berikutnya. Apa sih gereja? Apa sih? Nah, kalau saudara mau tahu apa sih eklesia, saudara mesti tahu apa kata yang dipakai sama Tuhan. Gereja itu dasar katanya, asal katanya eklesia. Yang artinya kalau saudara buka kamus, artinya nih, political assembly. Sebuah kumpulan politis untuk membuat keputusan-keputusan publik. Itu dasar kata eklesia. Bahasa Indonesianya daripada panjang-panjang. Saudara pakai bahasa Inggris setuju ya Marsya? Bahasa Indonesianya bilang apa? Ini DPRD. Ini DPRD. Dewan Perwakilannya Tuhan. Untuk menentukan apa yang akan Tuhan putuskan di kota di mana kita ada. Itu eklesia. Eklesia Tuhan pakai kata yang sudah ada zaman itu. Dan kata eklesia artinya DPRD kalau hari ini. Jadi waktu Tuhan bilang nih. Di atas hidupmu, kamu mengenal aku, itu anugerah. Dan di atas pengenalanmu akan Tuhan itu, aku akan mendirikan DPRD-ku. Baru lihat di kamus, kalau sudah buka kamus, baru arti kedua, church. Church itu belakangan, karena asalnya eklesia itu DPRD. Dan waktu Tuhan kasih nama kita eklesia, Tuhan kasih nama eklesia dan mau bilang ini, kamu adalah dewan perwakilanku di bumi ini. Dewan perwakilannya Allah di bumi ini. Dan eklesia enggak sembarangan orang bisa masuk loh. Itu adalah kumpulan orang yang kalau rapat, kalau berkumpul mereka menentukan banyak hal. Dari yang ramah, remeh-temeh sampai penting sekali. Di sini ditentukannya. Kenapa banjir lagi? Di situ ditentukan. Kenapa ada maling ayam? Di situ ditentukannya. Ada banyak hal ditentukan di eklesia. Dan untuk masuk eklesia itu tidak bisa sembarangan. Itu pilihan. Dan kalau sampai saudara dan saya bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi eklesianya, untuk bisa melayaninya, itu bukan panggilan sembarangan. Itu pilihan. Itu mahal. Gak ada bilang, gue mau deh, belum tentu kamu gue dipilih. Amin. Tapi kalau tiba-tiba di hatimu ada sesuatu yang berbeda waktu mendengar firman ini, kamu gak bisa tidur, kamu mulai. Kalau Jonathan Patiasina pernah bilang ini, dia lihat saya waktu kita bicara ini, terus dia lihat saya, nanti terus dia bilang kolesterol naik, dia bilang bukan soal kolesterolnya, tapi begini, kadang-kadang kita begitu kepikiran, hidup kita akan berbeda, gak pernah lagi sama. Waktu kita mengerti kemana Tuhan panggil kita. Bergerejamu akan berbeda. Kamu gak sibuk mencari mana AC yang paling dingin. Kamu gak sibuk mencari mana tempat yang paling ramah buat saya. Tapi kamu mulai berpikir tentang apa yang ada di hati Tuhan. Kamu akan mulai gelisah waktu kita cuma bernyanyi dan gini. Hei, kita gak ngapa-ngapain. Oh, orang yang mengenal Tuhan pasti gelisah. Gak bisa kamu puas bernyanyi saja. Loncat-loncat sampai kejeduk-jeduk sampai rusak di atasnya. Kita gak akan pernah puas. Terima kasih, baik sekali. Kita gak akan pernah puas di situ. Kenapa? Kita tahu Tuhan gak panggil kita hanya untuk itu. Amin. Apa sih eklesia dari kata apa? Coba kita lihat slide berikutnya. Ek dan kaleo.
Ek artinya keluar, kaleo dipanggil. Makanya saudara pernah dengar, dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Oh iya. Tapi buat apa? Buat jadi DPRD-nya Tuhan. Bukan dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib untuk masuk surga. Enggak, itu salahnya kita. Jadi gereja seringkali jadi tempat tunggu. Kapan? Tunggu kapan kita dipanggil surga. Nah, jadi tiap minggu store muka, absen. Hadir. Supaya apa? Nanti pada saatnya saya dipanggil Tuhan. Makanya ada bilang nanti aja kalau sudah tua kita ke gereja. Ya kan, kenapa? Sekarang nggak usah ke ruang tunggu dulu, nanti aja. Tapi kalau saudara mengerti tentang panggilan Tuhan, ini bukan ruang tunggu, bos. Kamu bukan lagi di ruang tunggu, kamu sedang dipanggil keluar dari pergaulanmu yang lama, kamu sedang dipanggil keluar dari hidupmu yang lama, kamu sedang dipanggil keluar dari yang gelap. Untuk apa? Untuk mendapat sebuah panggilan baru dari Tuhan. Amin. Jadi apa itu eklesia, apa itu gereja, ini dia. Slide berikutnya. Satu lagi. Nah ini. Sekumpulan orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendaknya di dunia. Di mana? Di kota di mana Tuhan tempatkan. Sekumpulan orang, yaitu kamu. Yang dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Nanti lihat ini. Ada yang waktu mengerti ini sudah merasa, saya. Ada yang enggak, kenapa? Itu grace. Dan saya berharap sudah dapat grace. Sudah mendapat anugerah begini. Saya. Dan waktu itu ada kemauan untuk saya mau Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah itu dia, kalau saudara terpilih ini dia kita. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita bukan orang sembarangan ternyata. Kita bukan pemain musik sembarangan, kita bukan soundman sembarangan, kita bukan usher sembarangan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, katakan bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imam itu gini loh, yang mewakili Tuhan. Imam itu berhak bicara sama Tuhan, imam itu berhak didengar oleh Tuhan. Itu saudara dan saya, imam. Yang rajani, raja bicara otoritas. Kita punya kuasa dalam hidup ini. Kita punya kuasa dalam dunia ini. Pelayananmu punya kuasa. Engkau enggak cuma sekedar jadi asyir. Hei, waktu kamu salaman sesuatu terjadi. Waktu kamu tersenyum, sesuatu terjadi. Lo saudara tahu enggak? Ada orang ke gereja, kita tanya. Suruh bersaksi kan, kenapa kamu ke gereja? Suatu kali saya tuh ngantar anak saya sekolah. Oh sudah tua ternyata ya. Anaknya ngantar sekolah, terus dia bilang ada satu orang tua di situ, bapak anak yang sama, anak kecil gitu, bapaknya orang tua di situ yang tiap kali ketemu saya nggak kenal senyum terus. Padahal muka saya ini kan judes banget dia bilang. Tapi orang ini senyum terus, sampai dia penasaran nih orang baik sekali dan dia memutuskan mencari tahu gerejanya ada di mana dan dia ke gereja. Jadi dia bilang nih, saya ke gereja gara-gara bapak itu senyum terus. Amin. Kenapa? Karena kamu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Coba lihat ini. Dari muka saudara kan kelihatan ada kudus kan? Setuju? Coba lihat kiri kanan. Kudus loh. Halo? Udah gak usah diterusin. Jangan stop. Tapi ini, lihat ini. Kamu Tuhan pilih, kamu jadi bangsa yang kudus. Sekali lagi grace. Kita masih banyak salah, tapi Tuhan jadikan bangsa yang kudus. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Woy. Saya ini punyanya Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Ekkaleo, keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Ekkaleo, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Nah waktu saudara dan saya mengerti ini, hidupmu pasti beda. Church, gereja. Dan tahu kata kirche, kata church itu bukan untuk Kristen loh. Semua agama pada zaman itu tempat sembahyang yang namanya kirche. Itu artinya temple, tempat sembahyang. Jadi masing-masing agama punya kirchenya masing-masing. Nangkep maksud saya? Dan jadi kita mulai jadi sama seperti yang lain kan. Gak lagi spesifik sesuai panggilan Tuhan.
Kita kehilangan mimpinya Tuhan. Saya bukan bilang berarti kita nggak boleh sebut nama kita gereja dong. Bukan itu, sudahlah pakailah apa yang. Tapi pengertiannya jangan meleset. Amin. Pengertiannya jangan meleset. Kenapa pengertiannya jangan meleset? Karena waktu definisi berubah, waktu pengertian kita berubah, hidup kita pasti berubah. Nah, sekarang saya mau nanya, apa gereja buat saudara? Apa gereja buat saudara? Tempat di mana kita punya komunitas, Kak. Saya nggak bilang itu salah, tapi lihat ini. Tempat di mana saya punya komunitas. Tempat di mana saya diperhatikan. Tempat di mana saya bertumbuh. Tempat di mana saya. Gereja adalah tempat di mana saya didoakan. Gereja adalah tempat di mana saya dilayani. Di mana gereja adalah tempat di mana saya paling banyak dapat berkat secara firman Tuhan. Tapi lihat ujungnya saya. Tapi waktu saudara mengerti bahwa ini adalah DPRD-nya Tuhan. Maka saudara akan datang sini sebagai apa? Perwakilannya Tuhan. Pertanyaan saya, apa gereja buat saudara? Pertanyaan saya yang saudara perlu renungkan pulang dari sini, siapa Yesus buat saudara? Siapa Yesus buat saudara? Tuhan yang melayani kita? Tuhan ini? Atau dia raja segala raja? Apa yang dikerjakan lewat salib Kristus? Mengampuni kita? Ya, mengampuni teman kita? Siapa yang membutuhkan Yesus? Cuma kita atau orang lain juga di luar sana? Tanpa mengenal, tanpa mengalami Yesus, maka kekristenan kita akan jauh dari Kristus. Kekristenan kita cuma jadi agama. Yang gak beda, yang gak beda sama yang lain. Tadi pagi saya di Bandung, saya cerita sama satu gereja di mana gini. Kita sering kali komentar kan sama saudara sepupu kita. Oh tiap tahun pakai itu, naik gitu ya, naik. Pergi ke sana yang katanya kalau menurut mereka tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan surga. Setuju ya? Terus saya bilang ini, apa bedanya sama orang Kristen yang juga merasa Israel seperti itu? Teman saya bilang, oh gue ke Israel tiap tahun di. Kenapa? Tiap kali gue ke Israel, proyek gue goal. Percaya gak dia? Lu percaya gak percaya? Proyek gue goal. Saya bilang, gue gak percaya. Nah, kita mulai sama aja kan. Kita mulai lihat tempat tertentu menjadi sakral. Kenapa? Kita enggak lihat lagi bahwa yang dikuduskan tuh aku. Ini loh. Yang jadi gereja tuh ini loh. Kita enggak lagi ngerti bahwa kita imamat yang raja nih. Kita cari pendeta untuk doain kita. Kita enggak pernah mau doain orang lain. Kenapa? Siapalah aku ini? Apalah saya ini? Yuk belajar sama-sama di tempat ini yang saya mau harap saudara dan saya bisa belajar betul-betul bertumbuh dalam Tuhan. Untuk mengerti mimpinya, mengerti isi hatinya. Berjalan dalam kerinduannya. Yang setuju katakan amin. Hei, kalau saudara cuma mau jadi, gak mau lah Kandi, kita mau cuma kebaktian-kebaktian aja. Saya gak bisa paksa saudara dan saya gak bisa hakimi saudara. Itu pilihanmu. Tapi saya percaya Tuhan punya kerinduan dan saya mau cari. Saya berharap saya di sini menemukan partner juga. Yang mau peduli sama mimpi Tuhan. Gak cuma mikir mimpi lu doang. Gak cuma mikir keinginan lu doang. Tapi mulai mau gini, apa sih keinginan Tuhan sebetulnya? Karena dia sudah sangat baik. Tadi lagunya kan bilang gitu kan. Dia baik, he's good. Dia Tuhan baik. Terus kalau Tuhan baik apa? Maksudnya lu terus mau manfaatin kebaikan atau lu mau belajar gini. Apa sih Tuhan yang menjadi kerinduanmu? Slide berikutnya. Lagi. Tadi sebelum itu tadi ya. Nah, sekali lagi kan. Jadi semua gereja selalu dimulai dengan ini. Apa katamu, siapa aku ini? Menurut kamu siapa? Kenapa kalian main musik di sini? Ya kan? Oh ya, soalnya banyak teman. Soalnya gini, musiknya asik, gue cocok sama musiknya. Cuma itu. Menurut kamu siapa aku ini?
begitu kamu dapat pengertian yang benar tentang siapa Yesus itu, siapa Tuhan kamu, hidup kamu akan berbeda. Jalan hidupmu berbeda. Saya pendeta tapi saya gak full time. Saya usaha. Tapi saya mau beritahu, cara saya usaha beda. Tujuan saya usaha beda. Kenapa? Sebab saya mulai tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Amin. Apakah saya sempurna? Enggak. Banyak salah. Makanya dikuduskan oleh Allah. Oh ajaib. Itu ajaib. Luar biasa Tuhan menguduskan kita. Tapi cara hidup kita akan jadi berbeda waktu kita mengenal Dia lebih lagi. Coba slide berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, mungkin sudah pernah dengar ini kan ya. 7 area utama kehidupan, 7 spheres dan 7 gunung, ada banyak hal. Tapi ini yang saya mau beritahu, ini adalah area kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan ini. Ada 7, art, entertainment, sport, ada business, ada pendidikan, ada family, ada politik, ada media, ada kerohanian. 7 ini katanya gini, ini yang mempengaruhi hidup orang, hidup masyarakat. Begitu 7 ini dipengaruhi, kehidupan masyarakat berubah. Nah saya mau beritahu gini, lihat, bukankah di dalam gereja panggilan kita ada macam-macam kan? Sebetulnya ke tempat-tempat inilah Tuhan mengutus kita. Bukan cuma sekedar untuk kebaktian, bukan sekedar cuma untuk ibadah, tapi untuk pergi memberkati tempat-tempat ini. Yang setuju kata amin. Saya mau kasih contoh aja langsung ya. Coba kita slide berikutnya. Waktu saya terus dorong ini sama jemaat, yang sebelum ini gak ada gambarnya? Yang silaturahmi, gak ada ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Mulai dari situ aja. Waktu saya mulai dorong nih sama jemaat, saya mau beritahu sama jemaat begini. Hei, saudara, ini panggilan Tuhan. Waktu terus mereka punya ide, ayo kita buat gini, ayo kita buat begini. Saya bilang, no, gak mau saya. Jadi kalau boleh saya bilang di tempat saya melayani di CLC Bandung gini loh. Saya enggak, gerejanya enggak bikin apa-apa. Kenapa? Sebab yang gereja tuh kamu. Jangan gerejanya bikin macam-macam, jemaat amin dan merasa sudah pergi, sudah melakukan sesuatu. Padahal gak ngapa-ngapain, lu cuma jadi penonton, gue gak mau. Lu bukan penonton, lu gerejanya. Lu orang pilihan Tuhan. Organisasi, just organisasi. Nangkap maksud saya? Organisasi, hanya organisasi. Yang gereja, itu saudara dan sayanya. Nah makanya mulai bergeraklah jemaat pelan-pelan. Lama untuk ngerti ini. 2 tahun, 3 tahun saya khotbahin terus. Mulai 1, 2 ngerti. Waktu ngerti apa? Bergeraklah mereka eklesia ini. Tadi kan melihat mulai tenggelam, mulai gak mikirin di sini, bergeraklah. Ada yang namanya sampai home itu sel grupnya di kami namanya home. Ini kita jadi bingung di kami, kalau di kamu saya gak tahu namanya apa. Di kami home dan ada namanya home silaturahmi. Kalau sudah lihat itu, karena gini, mereka lihat yang diselamatkan, mereka bilang ini, orang tua saya juga perlu, teman saya perlu, keluarga saya perlu. Dimulai dari mana ceritanya? Dari satu anak perempuan tiap kali datang ke gereja, saya dengar ya temennya, dia ganti baju dulu di bawah. Ganti baju dulu, nanti waktu mau pulang ke kamar mandi lagi, ganti baju lagi, baru dia pulang ke tempatnya. Saya bilang, aduh kasihan amat ya, sendirian amat dia. Saya mulai mikir dan mulailah teman-teman yang punya latar belakang yang sama. Bahkan ada yang punya pendidikan. Mereka mulai buat yang namanya sel grup silaturahmi. Sempat gak punya tempat. Saya udah waktu itu gak pusing, udah pakai gereja sudah. Kenapa? Sebab saya cuma mikirin. Kalau terus gereja, oh maaf nanti kami terganggu, nanti kami gak mau. Nggak apa saya pikir sudahlah dibubarin. Itu bapak-bapak satpam kalau nganterin. Begitu lift kebuka keluar pakai pakaian mereka langsung. Oh ke silaturahmi ya, mari diantar semua. Sampai beberapa bulan jalan. Saya gak mau bilang apa yang saya bilang ini bijaksana. Yang saya lakukan bijaksana, enggak. Mungkin sembrono. Don't try at home. Ya betul. Dan waktu saya setelah beberapa bulan baru mereka bilang nih, Pak Andi udah jangan di sini terus, resiko. Akhirnya mulai ada orang-orang yang kasih rumahnya, orang-orang dari latar belakang yang sama. Dan sekarang sudah jadi 4 kelompok, 5 kelompok dan 100% mereka itu semua. Kenapa? Karena ada yang mulai sadar, ini panggilan saya Pak. Pendetanya bisa nggak bisa saudara. Mau kasih sapaan cara mereka aja kelibet terus kata-kata lidahnya. Tapi kalau mereka nanggap ya, ada
lagi yang bergerak yang lain. Coba kita lihat berikutnya, gambar berikutnya. Nah, yang sebelumnya ya tadi, yang satu lagi. Langsung terlalu begini-begini terus nanti kalian tegang ya. HDCI Ministry. HDCI Ministry. Lihat itu, geng HDCI, Harley Davidson. Dimulai dari mana sih? Dimulai dari salah satu jemaat. Wah, itu memang seumur saya gitu ya, jadi gak muda-muda amat. Saya muda deh. Tapi gue badan besar. Dia dari dulu memang terkenal waktu sekolah sama SMA-nya seangkatan sama saya. Terkenal tukang serang sekolah lain, tembak. Kalau nyerang sekolah sendirian. Gak bohong, sendirian, tembak. Ya, yang lain kan gak punya pistol, yang ngumpet semua adalah saudara. Tapi singkat cerita, ini suaminya Ibu Indri Pardede. Pak Arya namanya, Arya. Dia bilang, bro, kalau kita berat-broan kalau gitu ya, bro. Ibu kan ada pelayanan bro. Bro belum nih, mau pelayanan apa bro? Gimana kok pelayanan bapak-bapak aja ya? Dia diem. Terus satu kali dia bilang, bro saya mau kumpulin teman-teman. Kumpul ya. 5 orang, 6 orang waktu itu. Cuma sedikit 6 orang. Teman-teman motornya. Kumpul di satu kafe. Wah di luar ngaco-ngaco dulu udah gitu masuk. Mungkin minum dulu atau apa ya. Agak-agak merah mukanya begitu. Terus udah gitu ada yang angkat tangan. Pastor, tolong ajarin kita berhenti berbuat dosa. Saya bilang, bro, gue gak akan ajar lu berhenti berbuat dosa. Kenapa? Lu sudah tahu kok. Yang lu belum tahu tuh tentang Tuhan. Gue mau kasih tahu lu tentang Tuhan yang gue kenal. 1 tahun penuh. Setiap minggu saya ketemu mereka. Akhirnya jadi HDCI Ministry Bandung itu satu-satunya HDCI yang punya departemen ministry namanya. Sampai ada yang protes. Kita kan geng motor, ada yang bilang gitu saudara. Kita kan geng motor. Kenapa kok ada ministry segala sih? Ada yang protes begitu. Nggak keren dong, gue kan anak motor. Kok jadi gereja? Apakah pendetanya bisa melayani situ? Nggak bisa, pendetanya naik motor aja kagak bisa. Serius, saya naik motor tuh nggak bisa. Nggak usah Harley bebek juga nggak bisa. Naik sepeda di jalan deg-degan itu saya. Takut keserempet gitu, nggak tahu kenapa. Ya kan? Ya nggak mungkin pendetanya toh yang lihat ini. Tapi lihat gereja kan. Terus apa gereja waktu pendetanya nggak bisa naik motor? Apa gereja nggak bisa melayani anak motor? Oh bisa dong. Kan jemaatnya ada. Kan yang orang pilihan Tuhan bukan cuma pendetanya. Tapi juga jemaatnya. Saudara juga kan? Halo. Amin. Berikutnya coba lihat lagi apa lagi. Nah ini dia. Jadi ada salah satu apartemen transit di Bandung di mana di situ keluarga-keluarga yang kebetulan gak mampu ditampung di situ selama berapa? 5 tahun ya. 5 tahun. Hampir free sama pemerintah. Di situ mereka di training. Setelah itu harapannya mereka bisa nabung dan beli rumah sederhana atau apartemen sederhana. Tapi kan sudah tahu Indonesia ya, yang negeri kita cintai ini, uangnya suka nggak nyampe, itu dia kan. Suka kurang panjang uangnya, mungkin harus dipanjangin saudara, ya kan. Jadi nggak ada dananya yang buat training, nggak ada. Jadi siapa yang turun? Eklesia, Dewan Perwakilannya Tuhan dong. Pendetanya pernah ke situ? Nggak pernah. Ibu pendetanya pernah itu, ya. Pendetanya nggak pernah. Kenapa? Kan bagi tugas, masa semua harus mahadir? Kan saya bukan Roh Kudus, amin saudara. Amin, ya kan? Nggak bisa saya mahadir, saya juga bukan Superman ya kan? Ya kan tahu dari mana saya bukan Superman? Kelihatan dari celana kolornya saudara, amin. Celana kolornya nggak di luar, saya manusia biasa, nggak bisa mahadir saudara. Amin, tapi lihat ini, anak-anak yang ngajarin, siapa itu? Ibu-ibu, ngajarin apa ibu-ibu? Ngajarin bikin alis. Kenapa? Ibu-ibu pergumulan hidupnya salah satunya bikin alis. Miring lagi gitu kan. Aduh gak sih. Itu ngajarin bikin alis. Dan yang datang segitu, oh ya luar biasa kan. Ada foto terbaru sebetulnya. Ngajarin apa? Didik anak. Lebih banyak lagi yang datang. Dan waktu anaknya digendong saya lihat fotonya. Oh bukan. Jangan diganti dulu. Nggak usah. Jangan terlalu kreatif ya. Waktu saya lihat anaknya digendong gitu, saya tahu pergumulannya berat itu, anaknya kelihatan bandel banget begitu kan. Tapi lihat ini, mereka bisa terima kita loh.
Terus terbuka nggak untuk Injil? Wallahualam. Saya nggak bilang gampang, tapi kan itu bagian kita. Emang tadi di lukisan yang orang tenggelam ditolong, itu ketolong, menurut saya mati akhirnya. Kan dingin banget kalau menurut filmnya tuh, siapa? Leonardo DiCaprio aja mati akhirnya. Ya kan? Tapi gini loh, bagian kita adalah mengerti apa panggilan kita, mengerti untuk apa Tuhan panggil kita, dan melakukannya. Sebab hidup ini bukan untuk aku terus. Tuhan menebus kita untuk membagikan Injil keselamatan itu juga buat orang lain. Gambar berikutnya coba kita lihat. Apa yang di sini? Nah kalau ini ada seorang, ini ibu itu yang tengah tuh, yang tengah. Ini guru, ya kan? Dia ngajar tentang gimana mendidik anak yang dia bisa apa. Saya nggak bisa naik motor, Pak Andi, saya bukan geng motor. Ibu-ibu ya kan, perempuan ini, saya ibu rumah tangga yang bisa didik anak. Tapi dia punya pendidikannya, dia ngajar didik anak. Yang ikut ini, waktu dibikin di Rusunami tadi, penuh yang datang. Kenapa? Pengen dengar gimana didik anak. Coba gambar berikutnya lagi. Healthy heart, ya kan? Ini soal apa? Soal rekanan kita, ini network kita juga kan, Ili, yang dia punya hati untuk memulihkan orang-orang yang hatinya terluka. Di sini ada yang hatinya terluka. Semua kita semua luka ya. Dipulihkan, lihat. Tapi lihat ini, maksud saya gini, orang tenggelam ada banyak jenisnya, setuju? Ada yang tenggelam dalam pergaulan, ada yang tenggelam dalam luka hati, dan semua perlu ditolong. Dan lihat ini bagaimana Tuhan sudah menyediakan kemampuan dalam diri saudara dan saya semua. Gambar berikutnya lagi. Elijah Movement ini pasangan-pasangan, pelayanan untuk pasangan-pasangan. Berikutnya lagi. Ini ada satu anak yang jago sekali, dia pelatih futsal terbaik di Indonesia, Sisil. Juara 2 nasional dan semua anak ini dapat beasiswa 100%. Kenapa? Juara 2 nasional. Ngumpulinnya dari mana? Dia naik motor, dia lihat di jalan-jalan di kota Bandung ada yang naik main sepeda anak-anak. Main bola. Main sepeda begini. Main bola, anak-anak perempuan dia aja ngomong, kamu mau gak saya latih? Mau dilatih sama dia betul-betul dilatih betul. Jadi juara 2 nasional. Dapat beasiswa dari beberapa universitas dan dia terus melatih lagi. Dan dia jadi pelatih perempuan terbaik di Indonesia untuk futsal. Apakah dia dari dulu pemain bola? Bukan, dia dulu pemain basket. Terus jadi kenapa main bola? Saya juga gak tahu pergumulan hidupnya bagaimana itu. Berikutnya lagi. Ini bank sampah bersinar, ini sekarang bank sampah terbaik di Indonesia. Yang bikin jemaat juga ya. Bank sampah jadinya. Ini yang ajaib, ini ibu ini. Suaminya juga bilang, saya pikir stres Pak istri saya. Karena 15 tahun yang lalu mungkin dia ketemu saya. Dia bawa saya, kita lihat di Bandung tuh kan daerah yang banjir terus tuh ya. Nggak tahu ya. Sungai Citarum. Banjir, itu kalau banjir, atap itu lumpur sampai di atap. Terus dia bilang ini, saya bermimpi Pak Andi suatu hari ini tempat bebas banjir. Dia kasih nama Citarum. Ini akan jadi kota 1000 terang. Wah, saya bilang, ibu, ya Masya Allah ibu. Mimpinya kejauhan, berat amat ya kan. Kemarin mulai Jokowi naik, Jokowi punya program apa? Citarum Harum. Tanah yang dibeli, tanah ibu ini dibuat jadi jadi bagus, sudah jadi bagus. Dan dia dari dulu bikin bank sampah. Orang-orang jangan buang sampah sembarangan supaya jangan banjir terus, diajarin. Mereka itu masyarakat bawa sampah, tukar sama sembako, bawa sampah lo tuh berharga jangan dibuang sembarangan. Dan mereka jadi yang terbaik di Indonesia saat ini, luar biasa. Saya enggak bilang harus terbaik di Indonesia, enggak juga sih. Ya, terbaik di hatimu juga enggak apa-apa. Maksud saya bukan hebatnya, bukan prestasinya, tapi nangkep ya, waktu gereja mengerti apa panggilannya, ceritakan beda. Berikutnya ada. Rumah Ruth, panjangan kalau saya cerita ya saudara, ini menampung ibu-ibu hamil. Dimulai dari anak youth yang ada yang hamil di luar nikah, anaknya diurus sampai akhirnya sekarang mungkin ada 30 bayi kali.
Bayangin saya satu yang sudah punya anak, yang belum jangan buru-buru. Menikah dulu maksud saya. Jadi bayinya apa ya, satu bayi aja susah tidur. Apalagi ada 30 bayi. Kenapa didatengin nama pemerintah? Karena ada fitnah bahwa ini kristenisasi. Kenapa bisa dibilang kristenisasi? Karena gini, ada ibu-ibu di situ di WC-nya ada tulisan Galatia 5 buah-buah roh adalah sukasih, sukacita. Jadi ibu ini lihat tiap kali, buang air kan tiap hari kan, ya kan? Kecuali ditahan, ya kan? Buang air tiap hari gitu, dia lihat, dia senang sekali baca itu. Waktu punya anak-anak yang lahir namanya Galatia. Dibilang jangan, Galatia bukan nama orang, nama kota. Tapi saya damai kalau nama anak saya Galatia. Itu baru satu, belum yang lain-lain kan. Akhirnya lah pemerintah datang, ini kristenisasi katanya begini. Tapi tahu apa yang terjadi? Yang bela pemerintah sendiri. Kenapa? Saya mau beritahu. Sampai akhirnya camatnya yang cari. Jadi ada oknum yang biasalah ya. Ada oknumnya, camatnya sampai ini. Lu ganggu ini lagi, lu pindah. Sadis. Saya nanya, siapa? Kok bisa begitu pegawai instansi ini kok bisa begitu? Ada bos kah di belakangnya yang diam-diam neken juga? Kok tekan loh gitu kan? Ternyata enggak, ini yang luar biasa. Waktu ditanya kenapa Bapak sampai tolong begitu? Saya dulu juga di panti asuhan Kristen hidupnya. Dan saya tahu orang Kristen suka menolong begini. Saya pengen orang lain ditolong juga. Waduh. Karena ada eklesia lain yang pernah melakukan sesuatu. Amin. Ada eklesia lain yang pernah melakukan sesuatu. Itu, wow. Ada lagi? Nggak ada ya? Selesai ya? Terima kasih. Coba yang gambar lingkaran terakhir ya. Jadi kalau sudah mengalami grace, sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami bisa percaya sama Tuhan, saya harap dari situlah imanmu timbul, imanmu tumbuh, amin. Bukan iman karena ditakut-takutin, kalau enggak ke gereja masuk neraka, enggak baca Alkitab masuk neraka. Dan saya percaya saudara sudah menerima pengajaran dari kakak-kakak saudara luar biasa, amin. Saudara diajar menikmati kebaikan Tuhan dan imanmu timbul. Tapi waktu orang mengenal Tuhan, saya percaya kita juga makin peka sama dosa. Bukan ya, aduh Tuhan baik banget ya, sampai gue gak rasa loh kalau dosa sekarang. Gue dosa gak rasa, aduh Tuhan baik banget, luar biasa. Itu sesat saudara, salah kamar itu namanya. Kalau orang yang mengalami grace, saya mau beritahu, kamu akan peka sama dosa. Ngomongmu semprul, kamu kok gue ngomong masih sembarangan ya. Hatimu sombong aja kamu bisa rasa, gue sombong. Di situ ada repentance selalu. Nah ini yang harusnya jadi gaya hidup saudara dan saya tiap hari. Inilah eklesia Tuhan. Grace, faith, repentance. Waktu saudara, aduh Tuhan gue ini udah kayak gini masih sombong, belagu banget. Saudara mengalami grace lagi, imanmu makin dibangkitkan lagi. Saudara lihat itu, saudara lihat. Saudara apa? Makin bertumbuh lagi, terus makin lama makin bertumbuh. Dan kehidupan seperti ini kalau dilihat orang lain, itu akan jadi berkat sekali. Orang kan lihat nih, hey, lu sama Tuhan asik ya. Tapi hidup lu berubah. Bukan sama Tuhan asik tapi hidup juga sembarangan. Sampai orang ini asik banget ya lu. Gue mau deh kenal Tuhan yang lu deh. Kayaknya segala boleh ya. Gak apa-apa ya. Bukan begitu saudara, amin. Pertobatanmu kan jadi berkat buat orang. Perubahan hidup kita kan jadi berkat buat orang. Waktu jatuh kita juga bisa bilang, aduh kemarin gue bikin salah. Oh ya terus gimana? Terus kamu cerita bagaimana Tuhan mengasihi kamu. Dan kamu bertobat lagi, kamu dibangkitkan lagi. Imanmu timbul lagi, wow. Itu akan jadi berkat buat banyak orang. Saya berharap supaya kamu ini, tempat ini bukan ada cuma, asik ya sekarang kita punya tempat nih. Oh ada lightingnya lagi. AC-nya lumayan, apalagi kata Kak Raymond mau ditambah gitu ya. Oh gitu, bukan. Tempat ini jangan cuma untuk begitu kapal pesiarmu saja. Nangkap saya? Jangan kayak kapal Titanic yang kita, wih enak nih. Justru ini ada untuk menjadi keselamatan buat banyak orang. Jalannya apa seperti tadi gambar tadi, nggak harus sama. Tapi setiap kita punya bakatnya masing-masing. Setiap kalian punya talentanya masing-masing. Pakai talentamu untuk jadi alat buat menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik, tapi ini mimpinya Tuhan. Makanya Tuhan panggil gini, di atas pengenalanmu akan Yesus, aku akan mendirikan eklesiaku.
DPRD-ku. Saudara mengenal Yesus, amin? Di atas hidupmu masing-masing akan berdiri gereja Tuhan. Akan berdiri gereja Tuhan. Amin. Renungan baik-baik. Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih buat tempat ini. Tuhan terima kasih buat Kak Aceh, buat muda yang bisa bekerja sama-sama. Terima kasih buat pelayanan-pelayanan lain juga yang mungkin nanti akan Tuhan tambahkan di tempat ini. Bisa pakai tempat ini. Terima kasih buat teman-teman kakak-kakak yang mau mendukung di tempat ini juga. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Tapi Tuhan ingatkan kami selalu bahwa kami, Tuhan izinkan kami ada. Tuhan tebus kami bukan untuk kami sendiri. Bukan untuk kami makin menikmati sendiri. Tapi Tuhan mau kami jadi berkat buat orang di luar sana. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Urapi gerejamu di tempat ini supaya kami boleh jadi eklesia. Bukan jadi kirche, tapi kami jadi eklesia. Bukan jadi kirche, bukan jadi tempat sembahyang, bukan jadi tempat menyembah saja. Tapi kami jadi eklesia. Eklesia, Dewan Perwakilan Tuhan di kota ini. Buat generasi ini. Saudara mesti mengerti kalau saudara jadi Dewan Perwakilan Tuhan buat generasi ini. Tuhan ada apa-apa, Tuhan akan bicaranya sama saudara. Tuhan ada kerinduan sesuatu yang akan dikerjakan untuk generasi ini. Tuhan akan bicaranya sama kita. Tuhan akan taruh di hatimu kerinduan buat generasi ini. Tuhan akan taruh belas kasih di hatimu. Sehingga kamu lihat temanmu gak akan seperti biasa. Kamu lihat kebutuhan dari generasi ini gak akan lagi biasa. Ada sesuatu yang membuat kamu gak bisa tidur mungkin. Ada yang membuat kamu gak enak makan jadinya. Kamu mulai berpikir, kamu mulai bergumul, kamu mulai berdoa, kamu mulai berseru sama Tuhan. Dan Tuhan akan makin mempertajam panggilan itu. Kamu yang tadinya biasa-biasa saja mulai dibawa Tuhan untuk mulai bertumbuh lebih lagi. Mulai lebih bertanggung jawab lebih lagi dengan hidupmu. Sebab hidupmu bukan untuk kamu lagi, tapi hidupmu adalah perwakilannya Tuhan. Kamu yang tadinya cuma mikir pacaran, kamu akan mulai berpikir berbeda. Kamu akan mulai berpikir berbeda. Tuhan, aku berdoa, temukan murid-muridmu di tempat ini. Temukan jenderal-jenderalmu di tempat ini. Temukan orang-orang pilihanmu di tempat ini. Orang-orang biasa, mungkin orang-orang yang tidak punya kapasitas melakukan sesuatu yang besar. Tapi bersama Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi lewat hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu, Tuhan, berkati anak-anakmu. Berkati anak-anakmu, mari arahkan tanganmu kepada sebelah-sebelahmu, saudara. Arahkan saja. Berdoa buat sebelahmu, berdoa buat satu sama lain, berdoa. Tuhan, teguhkan panggilan kami, Tuhan, bangkitkan kami lebih lagi. Tuhan, buat hati kami melihat rencana Allah dalam diri kami. Tuhan, di dalam nama Yesus, beri tempat ini keluar banyak eklesia. Dewan-dewan orang-orang yang menjadi wakil Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan, di dalam nama Yesus. Buat kami mulai bertanggung jawab lebih lagi dengan hidup kami. Buat kami mulai mengerti lebih lagi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati. Apa yang kami mulai hari ini Tuhan, seperti benih yang kecil. Tapi kami percaya di tangan Tuhan ia akan bertumbuh terus menjadi sesuatu yang luar biasa. Biar tidak ada orang yang mencuri kemuliaan, biarlah kemuliaan hanya buat Tuhan saja. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, bukan organisasi, bukan perorangan, apalagi bukan siapa-siapa selain Tuhan saja. Sebab kami tahu kalau kami bisa itu karena Tuhan. Kami tahu semuanya hanya karena anugerah saja. Berkati anak-anakmu. Berkati supaya ini jangan jadi kirche Tuhan. Berkati supaya ini jadi eklesia. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur.